Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 721-725. Namun, lelaki tua di ujung telepon terus mencoba menjelaskan, tetapi Guchen tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, ketika dia menjadi sedikit tidak sabar, dia berbicara perlahan. Aku akan mengatakannya lagi, kamu salah memutar nomor. Guchen berkata dengan suara dingin sambil memegang telepon. Brak, dia segera menutup telepon dan menepuk meja dengan keras. Wang Hu di sebelahnya juga tersenyum canggung ketika melihat ini. Oh, saudara Chen, mengapa kamu begitu populer? Saya mendapatkan semua jenis iklan pelecehan setiap hari. Panggilan telepon adalah untuk hidup, jangan marah, tidak ada gunanya membuat dirimu sendiri marah. Dia mengira Guchen telah menerima telepon dari telemarketing, dan beberapa orang yang pemarah bahkan tidak dapat mendengarkan beberapa patah kata pun sebelum menjadi marah. Namun di mata semua orang, Guchen bukanlah tipe orang yang mudah marah, sebaliknya, dia memiliki sikap yang baik. Dalam keadaan normal, hanya orang lain yang marah padanya, dan hanya sedikit orang yang bisa membuatnya marah. Pergi dan lakukan tugasmu. Lan Wancheng mengedipkan mata padanya dan berbisik. Wang Hu awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menoleh dan melakukan urusannya sendiri. Saudara Chen, apakah panggilan ini datang dari ibu kota kekaisaran? Lan Wancheng duduk dan berbisik. Orang yang bisa membuatnya menjadi api sebesar itu pasti memiliki nilai kebencian yang penuh. Lalu yang ada hanya keluarga Gu. Selama periode ini, Gu Chen dengan giat mengembangkan kekuasaannya di Jiangsu, Yuzhou, dan Provinsi Barat Daya, dan telah memisahkan grup Gu dari keluarga Gu. Dalam keadaan normal, keluarga Gu pasti akan menemukan masalah dengan Gu Chen, tapi sekarang mereka rukun. Ya. Gu Chen mengangguk sedikit dan menghela nafas pelan, sekarang keluarga Gu dalam masalah, mereka memintaku untuk kembali. Sudah terlambat. Pada saat yang sama, keluarga Gu di ibu kota kekaisaran berada di halaman. Orang tua itu belum selesai berbicara, tetapi panggilannya sudah ditutup, jadi dia meletakkan teleponnya dengan sedikit enggan. Bagaimana? Seperti yang kubilang, meskipun kamu meneleponnya secara pribadi untuk memintanya kembali, dia tidak akan kembali. Yandang Sang berdiri di sampingnya dan berkata dengan lembut. Tidak kembali adalah satu hal, tapi dia bahkan tidak mau mengakui bahwa dia adalah pria yang dimiliki keluarga Gu. Apa aku benar-benar ingin kehilangan cucuku ini? Lelaki tua itu menepuk dadanya dengan ekspresi patah hati. Yandang Sang, yang berdiri di sampingnya, hanya menghela nafas pelan, kamu hanya tahu bahwa dia tidak memahamimu. Tetapi dalam 10 tahun terakhir pengembaraannya, berapa banyak orang yang memahaminya? Di saat di mana dia seharusnya menikmati perlakuan tertinggi dari keluarga, tapi saat itu dia sedang mengembara. Ketika dia seharusnya berada di puncak keluarga, dia sedang merantau. Sulit melepaskan kebencian selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada orang lain yang bisa lega sekaligus. Dia adalah putra berbakat dari keluarga Gu. Jika dia tetap berada di keluarga, kemungkinan besar dia akan mengambil alih posisi penting. Ayahnya juga yang paling cakap di antara saudara-saudaranya. Keluarga Gu dan Tuan Tua Gu lah yang secara pribadi menghancurkan ayah dan anak tersebut. Orang tua itu bermaksud baik, tetapi dia terlalu memuji Gu Chen dan ayahnya dan tidak tahu bagaimana tetap bersikap rendah hati. Setelah kejadian itu, sebagai kepala keluarga, dia sebenarnya memilih untuk menanggungnya. Dari sudut pandang orang luar, pertikaian keluarga pasti akan mengakibatkan luka-luka. Jika lelaki tua itu merawat anak laki-laki ini, dia pasti akan menyerahkan anak laki-laki yang lain. Telapak tangan penuh dengan daging. Sebagai orang yang lewat, saya bisa mengerti apa yang dilakukan Tuan Gu, tapi Gu Chen mungkin tidak bisa memahaminya. Setelah lebih dari 10 tahun hidup mengembara, jika dia tidak bertemu dengan beberapa master, mungkin sama saja apakah dia masih hidup sekarang. Jika Gu Chen benar-benar kembali hanya demi uang, kekuasaan, dan pengaruh keluarga Gu, bahkan Yandang Sang akan meremehkannya dan berpikir dia tidak layak menjadi putra majikan ketiga. Orang tua itu perlahan berdiri dari kursi dan berkata dengan suara yang dalam, menurutmu, jika aku pergi ke Jiangsu untuk menemuinya secara langsung, akankah dia bertemu denganku? Tidak. Yandang Sang mengangguk dengan cepat, kamu selalu menjadi kepala keluarga. Meskipun itu masalah besar, Anda tidak bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran. Begitu Anda pergi, jika terjadi sesuatu, bukankah keluarga Gu akan berada dalam kekacauan? Lebih aman bagimu untuk tinggal di rumah. Keluarga Gu sekarang hanya didukung oleh orang tua itu. Dia sudah sangat tua dan belum melepaskan urusan militer. Jika dia mundur, keluarga Gu akan kehilangannya. Tanpa kekuatan militer, tidak akan ada lagi keluarga Gu di ibu kota kekaisaran. Tidak akan ada tempat bagi keluarga Gu di keluarga bangsawan. Sekarang semua orang berusaha sekuat tenaga untuk naik.
Mereka semua berharap lelaki tua itu akan segera mati sehingga dia bisa memberikan pukulan fatal pada keluarga Gu Jiangsu. Dia pasti membutuhkan banyak master siang dan malam. Perlindungan, sebaliknya, akan membocorkan berita. Orang tua itu sudah cukup tua dan tidak tahan menghadapi gundukan sama sekali, jadi mungkin ada masalah di jalan. Aku akan mengatur ini. Jangan khawatir. Kata lelaki tua itu lembut dengan tangan di belakang punggungnya. Tuan tua, masalah ini tidak sepele. Kamu tidak boleh bercanda. Yandang Sang khawatir. Jika kamu terus melanjutkan, kamu tidak hanya akan menimbulkan masalah bagi keluarga Gu, tetapi juga bagi Gu Chen. Jika terjadi sesuatu di tengah perjalanan, seluruh keluarga harus mendapat serangkaian reaksi. Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku sudah tua, jadi apa lagi yang bisa kulakukan? Mendengar dia berkata dia tidak akan pergi ke Jiangsu, dia menghela nafas lega. Yandang Sang pun mengucapkan sepatah kata sederhana, lalu mengundurkan diri dan pergi. Setelah dia pergi, lelaki tua itu mengeluarkan ponsel kamuflase miliknya. Fungsi ponsel ini sangat sederhana, khusus dikembangkan untuk para pemimpin senior dan warga lanjut usia. Hanya dapat menjawab panggilan dan melakukan panggilan, namun sejauh ini belum ada teknologi untuk memantau panggilan tersebut, dan juga diklaim sebagai ponsel paling aman di dunia. Dia memakai kacamata baca dan memutar nomor di atasnya, Zhou tua. Saya ingin pergi ke Jiangsu. Tolong buatkan pengaturan untuk saya. Sore hari. Di grup Junli, Departemen Keamanan. Sekelompok orang juga baru saja kembali dari patroli di luar. Musim dingin telah tiba dan langit selalu gelap. Gu Chen juga mengikuti semua orang yang berpatroli bola-balik, mengerjakan pekerjaan, dan akhirnya kembali ke ruang keamanan dan duduk di kursi Lan Wancheng. Meskipun Departemen Keamanan hanya bertanggung jawab atas masalah keamanan, mereka biasanya menangani semua tugas di bawah. Misalnya, Departemen Keamanan bertanggung jawab atas berbagai tugas seperti memindahkan barang, melakukan sanitasi, mengangkut barang, Biasanya, banyak perhiasan harus dimuat ke dalam truk dan dikirim ke seluruh negeri Departemen Keamanan. Ini mungkin alasan mengapa Ling Meixue masih memiliki begitu banyak orang di Departemen Keamanan. Saudara Chen, ayo kita merokok. Sudah kubilang kami bisa melakukan pekerjaan itu. Lihat, kamu harus bersaing dengan kami. Wang Hu berkata sambil tersenyum masam sambil menyerahkan sebatang rokok Cina. Hei, aku menjadi kaya, aku merokok Huasi. Gu Chen mengambil rokoknya dan tersenyum ringan, ini pertama kalinya aku tahu bahwa Departemen Keamanan bertanggung jawab atas area yang begitu luas. Lan Wancheng tiba-tiba terkejut. Dia berteriak, Saudara Chen, tolong baca berita terbaru. Berita apa? Gu Chen juga mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi curiga di wajahnya, tetapi ketika dia melihat berita yang dikirim oleh Lan Wancheng, dia tertegun. Berita yang mereka lihat berbeda dari apa yang dilihat Wang Hu dan yang lainnya. Apa yang dilihat orang awam tidak lebih dari beberapa orang tua jangka pendek, terutama diwakili oleh Sun Teng News, yang biasanya merupakan masalah sepele atau kecelakaan lalu lintas besar yang pada dasarnya di luar jangkauan. Ada tembok tak terlihat antara keluarga kaya dan orang biasa. Ada juga forum yang didedikasikan untuk mempublikasikan berita ini, yang berisi beberapa rahasia dan berita tingkat tinggi. Tentu saja, di sini Anda hanya dapat melihat informasi menarik tentang beberapa keluarga bangsawan dan keluarga kaya. Gu Chen mengklik berita tersebut, dan ternyata itu adalah foto Murong Waner dan Nalange sedang makan malam di restoran tadi malam. Keduanya terlihat begitu mesra satu sama lain, bahkan saling menyuapi, terlihat sangat mesra. Dia sedang menonton berita, tapi Lan Wancheng terus menatapnya. Saudara Chen, apakah kamu tidak marah? Semua orang tahu bahwa Murong Waner di pihak Gu Chen, dan hubungan keduanya sangat dekat. Bahkan jika hubungannya tidak dipublikasikan, Anda dapat melihat bagaimana dia berperilaku pria lain. Rasanya sedikit tidak nyaman menjadi begitu penuh kasih sayang dan penuh kasih sayang. Tapi Gu Chen tidak bereaksi sama sekali, dia sangat tenang. Kupikir itu bukan masalah besar. Dia meletakkan teleponnya di atas meja dan terkekeh. Lan Wancheng mengira dia sedang menyindir, dan dengan cepat menghiburnya dengan suara rendah, Saudara Chen, jika kamu merasa tidak nyaman, jangan menyimpannya di dalam hati, katakan saja. Terungkap di depan umum, menurutmu berapa banyak dari mereka yang dapat dipercaya? Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum bercanda. Banyak berita yang hanya terlihat di permukaan, namun tidak dapat dilihat secara mendalam. Itu benar. Lan Wancheng mengangkat teleponnya dan mengklik berita lagi, tetapi Saudara Chen, dikatakan bahwa mungkin ada pernikahan setelah hari tahun baru. Oh, benarkah? Gu Chen menarik napas dalam-dalam rokoknya dan tersenyum ringan. Jika kamu tidak percaya padaku, bacalah sendiri. Semuanya tertulis di sini. Kedua keluarga telah memutuskan untuk menikah setelah hari tahun baru. Lan Wancheng mengira Gu Chen tidak mempercayainya, jadi dia menyerahkan teleponnya. Tapi dia membukanya dengan tangannya, jangan khawatir, dia tidak bisa menikah.
Oh, benar. Lan Wancheng mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud Gu Chen, dan hanya mengangguk dalam diam. Tapi tiba-tiba 3 detik kemudian, dia mengangkat kepalanya, tunggu, Saudara Chen, apa yang baru saja kamu katakan? Tanpa izin saya, keluarga Murong tidak bisa mengadakan pernikahan ini. Gu Chen bersandar di kursi dan berkata dengan tenang. Dia menghirup rokok dalam-dalam dan terkekeh. Kamu tidak akan? Lan Wancheng tersenyum di sudut mulutnya dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Chen, bawalah aku bersamamu kali ini. Kita bersaudara, kita akan melakukannya. Ini akan sangat menarik. Lan Wancheng ini, benar-benar tidak takut dengan masalah besar. Keluarga Murong adalah raksasa di utara, dan mereka akan menikah keluarga kerajaan dari Padang Rumput Utara, keluarga Nalan. Keluarga saat ini sedang dalam masa sejahtera, dan memang merupakan pilihan yang lebih baik untuk mengawinkan kedua keluarga tersebut, agar keluarga Murong tidak terkalahkan. Selama Murong Yi masih ada, perekonomian keluarga Murong pada dasarnya akan mampu mendominasi utara dalam waktu yang lama. Setidaknya dalam beberapa dekade mendatang, momentum keluarga Murong mungkin tidak akan menurun. Setelah menyinggung keluarga Murong, Gu Chen masih tidak tahu apakah dia dapat kembali dengan selamat. Tapi orang ini sangat bersemangat. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak tahu kekuatan keluarga Murong? Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam dan berkata dengan marah. Lan Wancheng juga memiliki senyum buruk di wajahnya, tentu saja saya tahu, saya kira Anda lebih tahu daripada saya, Saudara Chen. Meskipun keluarga Murong berada di utara, jika keluarga mereka marah, hal itu dapat menghancurkan semua pengaturanmu di Jiangsu. Aku berani. Kalau begitu aku juga berani. Anda tidak perlu takut apapun dari saya. Hal-hal ini bukan milik saya. His. Apa yang dikatakan orang ini masuk akal. Pengaturan di Jiangsu ini tidak ada hubungannya dengan Lan Wancheng. Bahkan jika dia pergi ke rumah keluarga Murong, dia bisa melarikan diri jika dia tidak bisa bertarung. Di sisi lain, meskipun saat dihadapkan pada pengejaran oleh beberapa master, meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia tetap bisa melarikan diri. Gu Chen berkata dengan ekspresi terdiam, tapi, aku belum menemukan cara untuk sampai ke sana. Sejauh ini, Gu Chen belum memikirkan strategi yang sempurna. Hah, Anda belum memikirkannya. Kita tidak punya banyak waktu sekarang. Pernikahan akan diadakan bulan depan. Lan Wancheng memandangnya dan berkata dengan lembut. Hari tahun baru adalah bulan depan, dan pada dasarnya setelah tahun baru adalah tahun baru Imlek. Kedua keluarga pasti ingin menikah setelah tahun baru dan selamat tahun baru Imlek. Lagi pula, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan selama tahun baru di sini. Dalam beberapa hari ke depan, keadaan di Jiangsu relatif tenang. Namun, Gu Chen menurunkan harga obat-obatan sebelumnya, menyebabkan banyak pedagang menimbun bahan obat, tapi setelah sekian lama, dia belum mengambil tindakan selanjutnya. Qiu Yue menelepon pagi ini dan mengatakan bahwa sejumlah besar pelanggan telah datang ke klub. Saat ini, sekelompok besar orang sudah berada di paviliun Linjun. Qiu Yue belum muncul, dan banyak pelanggan sudah mulai cemas. Inilah orang yang mengurus semuanya, apakah dia akan membiarkan kita tergantung di sini? Ya. Sudah beberapa jam sejak saya datang ke sini, dan meskipun saya belum bertemu Tuan Gu, saya belum bertemu siapapun sejak Nona Qiu. Apakah Anda masih berbisnis? Saya memiliki lebih dari 8 juta bahan obat yang menumpuk di gudang saya. Hujan terus turun dan air pasang kembali dalam beberapa hari terakhir, dan banyak di antaranya mulai memburuk. Kapan Tuan Gu berencana menaikkan harga? Resepsionis di sebelah mereka hanya saling memandang dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah rahasia tingkat tinggi. Mereka hanya merasa bahwa orang-orang ini agak konyol. Orang-orang ini hanyalah distributor. Bukan karena bahan obatnya tidak bisa dijual, tapi Anda datang ke Jiangsu untuk membuat masalah karena harganya tidak naik dan mereka belum menjualnya. Kalau tidak keluar tidak masalah asalkan bahan obatnya tidak rusak. Kuncinya bahan obatnya mudah dijual, tapi orang-orang ini sudah memegang barang ini beberapa waktu, jadi siapa yang bisa mereka salahkan? Suara sepatu hak tinggi datang dari koridor saat ini, dan saya melihat Qiu Yue menginjak sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah dan mengenakan congsam merah, berjalan turun dari lantai 2 dengan postur yang bagus. Saat kelompok ini orang-orang melihatnya, mata mereka menatapnya. Menatap, semua orang meneteskan air liur ke lantai, sama sekali lupa tujuan untuk apa mereka datang. Baru setelah Qiu Yue berjalan di antara kerumunan, orang-orang ini menyeka mulut mereka dan mulai mengingat bahwa mereka ingin mengatakan sesuatu yang serius. Ayo duduk dan ngobrol dulu. Aku akan memberimu teh. Setelah beberapa saat, mereka mengambil bangku satu persatu, dan masing-masing membawakan secangkir teh. Nona Qiu, kami di sini bukan untuk minum teh bersama Anda hari ini. Kami di sini untuk bertanya kepada Tuan Gu apa sebenarnya yang ingin dia lakukan dan kapan harganya akan naik. Seorang pria Mediterania mengetuk meja dan berkata dengan lembut.
Diperkirakan orang-orang ini adalah pengedar obat di daerah sekitar. Mereka mendengar rumor beberapa waktu lalu dan mengetahui bahwa keluarga Ye telah membatasi pasokan bahan obat di selatan, sehingga banyak orang mengira harganya pasti akan naik dengan tajam. Namun siapa sangka alih-alih naik, harganya justru turun. Sudah lama sekali, dan para pengedar obat ini telah membeli banyak bahan obat. Masuk akal jika mereka telah membeli semua bahan obat yang dikirim oleh keluarga Ye. Sekarang, perusahaan bahan obat Xingsheng dan klub pavilion Linjun harusnya kehabisan bahan obat. Namun faktanya selama Anda terus melakukan pemesanan, bahan obat akan dikirimkan tanpa henti, tanpa ada tanda-tanda kehabisan stok sama sekali. Dalam hal ini, bukankah para pengedar obat tersebut tidak mempunyai keuntungan dalam menimbun bahan obat dalam jumlah besar? Mereka telah menimbun bahan obat tersebut selama beberapa waktu. Kesegaran dan kualitasnya sangat berbeda dengan yang baru dikirimkan oleh perusahaan bahan obat Xingsheng, dan harga jualnya sangat berbeda. Kalaupun jenis obatnya sama, mereka pasti akan memilih yang kelihatannya masih segar. Dengan kata lain, alangkah baiknya jika para pedagang obat ini bisa menjual semuanya dengan harga aslinya, jika tidak mereka akan rugi. Harga naik. Qiu Yue menyentuh dagunya dan tersenyum ringan, kapan saya mengatakan akan ada kenaikan harga? Alasan mengapa bisnis bahan obat kita di selatan berkembang begitu pesat, bukankah itu hanya berdasarkan harga yang terjangkau? Saya telah menimbun barang senilai 30 juta. Di mana kalian bermain? Di mana Tuan Gu? Saya sedang mencari Tuan Gu. Pria lain berkacamata. Pria itu berkata dengan marah, bahan obat saya hampir rusak, kamu tolong berhenti menyakiti orang seperti ini. Cek, cek, aku tidak pernah menyakitimu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu klub. Semua orang berbalik dan melihat Gu Chen yang masuk dari pintu. Tuan Muda Gu, Anda harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Ya, seluruh nilai keluarga saya terikat pada hal ini. Anda harus memberi kami penjelasan. Gu Chen meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata sambil tersenyum, apa gunanya? Saya tidak meminta Anda untuk menimbun bahan obat saya. Jual sesegera mungkin, jangan biarkan semua bahan obat menjadi busuk saat itu, maka kamu akan benar-benar menderita kerugian besar. Para pengedar obat yang cerdas pasti menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan sisanya hanyalah orang-orang tua yang keras kepala yang bersikeras menghasilkan uang. Siapapun yang berakal sehat pasti sudah mulai menjual bahan obat di tangan mereka. Siapapun yang membocorkan rumor bahwa harga akan naik, lalu Anda harus pergi ke siapa? Jiangzu tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan berspekulasi tentang bahan obat. Tiba-tiba, banyak orang yang berteriak-teriak untuk mengembalikan barang tersebut. Mungkin berguna untuk menakut-nakuti orang lain, tetapi jika Anda ingin menakut-nakuti Gu Chen, mereka masih terlalu muda. Jika kamu ingin memutuskan kontrak, kemarilah. Aku sudah membuat kontrak untuk semua orang. Selama kamu menandatanganinya, kita tidak perlu bekerja sama di masa depan. Ayo. Qiu Yue mengeluarkan kertas yang berisi lusinan kontrak, semuanya telah dipersiapkan sepenuhnya untuk semua orang. Saat ini, semua orang ragu-ragu. Berapa banyak orang yang bermimpi untuk bekerja sama dengan Gu Chen dalam bisnis bahan obat ini? Sekarang, selama satu tempat segera diserahkan, pasti ada kompetisi penawaran terbuka untuk hak keagenan. Ini semua adalah pelanggan lama, jadi mereka menjadi agen sejak dini. Kuota saat ini sulit didapat dengan banyak uang. Gu Chen sangat ingin menggantikan agen yang tidak patuh ini dan menemukan beberapa agen yang patuh. Semua orang berteriak sangat keras sebelumnya, tetapi ketika mereka sampai di sini, mereka semua ragu-ragu. Baiklah, Tuan Gu, saya baru saja bercanda. Mungkin itu berita yang saya dengar salah. Saya akan segera menghubungi gudang dan mulai mengirimkan bahan obat ke apotek. Tuan Gu, Anda terlalu serius. Kami semua adalah pelanggan lama. Anda tidak terlalu mempedulikannya, kan? Mengetahui bahwa ini adalah bisnis yang menguntungkan, siapa yang akan peduli dengan hal kecil ini? Apakah kerjasama tersebut benar-benar dihentikan? Qiu Yue melihat sekelompok orang ini digertak oleh Gu Chen dalam beberapa kata. Namun sebelum mereka berdua bisa berbangga, seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit berdiri. Saya bekerja di Departemen Pemeriksaan Bahan Obat. Seseorang melaporkan bahwa Anda menggunakan bahan obat lain untuk dianggap sebagai bahan obat yang bagus. Saya harap Anda dapat bekerja sama dalam penyelidikan kami. Gu Chen tidak memperhatikan orang ini di antara pelanggan ini. Oke. Karena departemen terkait telah datang untuk memeriksa, saya tentu menyambutnya. Tapi dari aksen Anda berasal dari Provinsi Xinjiang, kan? Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum ringan. Saat menyebut Provinsi Xinjiang, pasti ada yang memikirkan keluarga Zhang yang terakhir kali berkonflik dengan Gu Chen di Yushu. Keluarga kaya Zhang terletak di Provinsi Xinjiang. Mereka selalu ingin menaklukkan Provinsi Barat Daya, namun mereka tidak menyangka bisnis bahan obat di ibu kota provinsi akan semakin besar.
Skala ini telah mempengaruhi kota-kota di sekitar provinsi, dan agen dari provinsi Xinjiang sudah mulai menghubungi Gu Chen. Jika Anda masih tidak dapat memikirkan cara untuk menghentikan Gu Chen, semua kota provinsi di selatan akan memiliki bisnisnya di masa depan. Beberapa waktu lalu, kita semua tahu bahwa keluarga Ye telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa produksi obat mereka sendiri, bahan obatnya tidak mencukupi dan mereka harus swasembada. Dengan cara ini, mereka hanya bisa berurusan dengan selatan. Pasokan bahan obat harus dikurangi setengahnya. Pasokan bahan obat telah berkurang setengahnya. Secara logika, bisnis di selatan seharusnya menyusut. Namun alih-alih menyusut, bisnis tersebut baru-baru ini berkembang ke 8 kota setingkat prefektur. Apakah ada masalah yang datang dari provinsi Xinjiang? Departemen pengawasan dapat secara acak memeriksa kualitas produk dalam negeri. Pria parubaya berjas dan sepatu kulit berkata sambil tersenyum tipis, jika saya menemukan masalah kualitas, tolong bekerja sama dengan Tuan Gu. Bekerja sama, kita harus bekerja sama. Gu Chen dengan cepat meminta seseorang untuk membawa beberapa bahan obat, kalau begitu beritahu saya bahan obat mana yang berasal dari keluarga Ye dan bahan obat mana yang jelek. Yang didapatnya adalah obat keluarga Ye. Bahan obat ginseng, ternyata kedua bahan obat tersebut berkualitas baik. Inikah yang kamu gunakan untuk menimbun bahan obat bagus keluarga Ye? Pria parubaya berjas dan berdasi itu mencibir. Gu Chen membalik ginseng liar di sebelah kiri, lihat lebih dekat. Dia melihat ginseng liar itu diberi label keluarga Ye, tapi ginseng liar di sebelahnya yang terlihat tebal dan berkualitas tinggi bukanlah bahan obat dari keluarga Ye. Lihat, kamu sendiri berpikir kualitas bahan obat Ye tidak bagus, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa punyaku jelek? Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, saya sekarang memiliki bahan obat sendiri, dan kualitasnya jauh melebihi milik keluarga Ye. Mungkin di masa depan, saya tidak lagi menjadi agen keluarga Ye, tetapi keluarga Ye akan menjadi agen saya. Jadi semuanya, jika Anda tidak mengambil jalan besar di depan, Anda punya untuk mengambil jalan sempit. Apakah ini karena saya tidak mengingatkan Anda? Apakah itu terlalu banyak? Semua orang sedikit terkejut. Tidak heran persediaan bahan obat tetap ada selama periode ini. Alasannya adalah mereka memiliki basis bahan obat sendiri, dan kualitasnya jauh lebih unggul daripada keluarga Ye. Mungkin suatu hari nanti, ketika keluarga Ye kekurangan bahan obat, mereka mungkin datang ke Gu Chen untuk membelinya. Sejumlah bahan obat dengan kualitas lebih baik muncul di pasaran, dan keluarga Ye sangat ingin mengakuinya adalah milik mereka sendiri. Setidaknya Anda tidak dapat merusak reputasi Anda sendiri. Jadi bahkan jika seseorang melaporkan bahwa Gu Chen mencampurkan bahan obat lain untuk dijadikan bahan obat keluarga Ye akan bersemangat untuk melakukan ini. Sekarang ada lagi bahan obat berkualitas tinggi dan harga murah di pasaran, yang berarti Anda bisa mendapatkan bagian dari kue keluarga Ye. Namun kini Gu Chen masih memiliki reputasi sebagai keluarga Ye, dan banyak orang masih percaya bahwa kedua bahan obat ini berasal dari keluarga yang sama, itulah sebabnya keluarga Ye tidak pernah melacaknya. Mereka selalu menggunakan nama keluarga Ye, dan keluarga Ye juga menghasilkan uang. Apa alasan lain untuk datang ke Jiangsu untuk menyelidiki Gu Chen secara menyeluruh? Tuan Gu, menurut saya keluarga Ye masih perlu menilai apakah bahan obat Anda bagus atau tidak, dan apakah ada masalah kualitas. Jika ada yang salah dengan bahan obat Anda, haruskah saya menghubungi Anda atau keluarga Ye? Pria parubaya berjas berkata dengan dingin. Ekspresi Gu Chen menjadi lebih dingin dari ekspresi sopan sebelumnya. Dia tidak suka orang yang sengaja pamer di depannya, dan akan selalu menggunakan keluarga Ye untuk menindasnya. Kalau begitu pergilah dan minta keluarga Ye untuk memutuskan kontrak denganku. Dia meletakkan satu tangan di punggungnya dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak memiliki kemampuan, tutup mulutmu dan kembalilah dan beritahu keluarga Zhang bahwa aku, Gu Chen, cepat atau lambat akan menyebarkan bisnismu ke seluruh provinsi Xinjiang. Tentu saja, pria parubaya berjas ini tidak meminta keluarga Ye datang untuk memeriksa kemampuan Gu Chen secara langsung. Saat dia berada di Yuzhou, Ye Dongqing mengakui di depan banyak orang bahwa pria ini adalah tunangannya. Seseorang cukup pintar untuk melaporkan kepada keluarga Ye bahwa Gu Chen sengaja menjual bahan obat lain sebagai bahan obat keluarga Ye. Saya kira mereka terlalu malas untuk memperhatikannya, dan mereka mungkin tidak dapat melihat Ye Dongqing. Oke, mari kita tunggu dan lihat. Pria parubaya berjas itu mencibir. Melihat bahwa dia akan pergi, Gu Chen hanya tersenyum ringan dan menghina, jika keluarga Zhang lebih damai, posisi keluarga kaya akan tetap disediakan untuk mereka. Jika mereka bersikeras menjadi musuhku, aku akan menemukan keluarga lain untuk menggantikannya cepat atau lambat. Haha. Kalau begitu aku harus menyaksikannya. Mari kita lihat apakah Tuan Gu memiliki kemampuan ini. Setelah mengatakan itu, pria itu melangkah keluar pintu dengan lengan baju yang mengembang. Sisanya hanyalah beberapa pelanggan yang tersesat, dan mereka tidak akan membuat banyak perbedaan. Meskipun Gu Chen rupanya memotong daun bawang kali ini,
selama bahan obatnya terjual tepat waktu, kerugiannya tidak akan besar. Kesalahannya adalah kelompok orang ini mengira dengan menimbun bahan obat, ketika pihak Guchen hampir kehabisan stok, mereka akan berinisiatif menaikkan harga. Saat itu, pengedar obat dari seluruh negeri menjual bahan obat kepada Guchen dengan harga lebih tinggi. Sayang sekali. Hanya ada sedikit perbedaan antara keinginan mereka, jika mereka bertemu bos lain, mungkin masalah ini akan berkembang sesuai keinginan kebanyakan orang. Tapi kebetulan Guchen. Keinginan apapun akan menjadi sebaliknya. Anda mengira dia akan menaikkan harga, tetapi dia tidak menaikkan harga 1 sen pun, dan membiarkan bahan obat semua orang membusuk di gudang. Biarkan bahan obat mengalir ke pasar dengan jujur, atau khawatir akan tumbuhnya jamur dengan bahan obat tersebut. Guchen meletakkan tangannya di punggung dan memandangi selusin pelanggan di depannya sambil tersenyum tipis, jika Anda ingin mengakhiri kontrak, Anda dapat menghubungi Nona Qiu kapan saja, tetapi saya dapat menyatakan sebelumnya bahwa itu mudah untuk mengakhiri kontrak, cukup tanda tangani, tetapi jika Anda memikirkannya lagi, menjadi agen sangatlah sulit. Jadi, Anda semua harus mengungkapkan pendapat Anda. Semua orang saling memandang. Kami akan membuka gudang pabrik dan memulai pengiriman segera setelah kami kembali. Ya, saya masih memiliki lebih dari 3 juta bahan obat. Baru-baru ini, lebih dari selusin apotek kehabisan stok. Kirimkan barangnya ketika saya segera kembali. Ayo pergi. Saya pergi dulu, Tuan Gu, tidak perlu mengantar kami pergi. Sebelumnya, selusin pengedar obat datang, dan semua orang berpikir bersama. Dengan lebih banyak orang dan kekuatan yang lebih besar, datang ke Guchen untuk mencari alasan. Siapa sangka Guchen akan menamparkan mereka kembali hanya dengan 2 kata. Melihat sekelompok orang ini pergi dengan malu, Qiu Yue tidak bisa menahan cibiran, tentu saja, gangster ini perlu dihukum oleh pemimpin gangster. Kelompok orang ini berpikir untuk bergabung ke Jiangsu untuk menindas Guchen sebagai agen, aku tidak menyangka Guchen lebih nakal dari mereka. Anda secara sukarela menimbun bahan obat. Sekarang Anda harus mengakhiri kontrak atau menjual kumpulan bahan obat itu dengan cepat. Saya hanya memperlakukan orang lain sebagaimana mereka diperlakukan. Jika Anda ingin memanfaatkan saya, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda memiliki kemampuan. Guchen tersenyum ringan. Benar saja, jika orang-orang ini menjadi tidak tahu malu, mereka harus menemukan seseorang yang lebih tidak tahu malu untuk mengendalikan mereka. Resep yang Anda berikan kepada saya hari itu telah lulus pemeriksaan kualitas oleh departemen terkait. Semua proporsinya memenuhi standar dan dapat diproduksi secara massal. Formula tersebut merupakan formula krim pelangsing yang diberikan Bai Ying kepada dirinya beberapa hari lalu. Sudah diperiksa oleh departemen terkait dan semua indikator sudah terpenuhi, sehingga bisa diproduksi. Aku serahkan semuanya padamu untuk menangani masalah ini. Guchen melambaikan tangannya dan terkekeh. Mendengar ini, ekspresi Qiu Yue menjadi lebih menawan, tidak masalah menyerahkannya padaku, tapi itu masih aturan lama yang sama. Saya ingin komisi 1% setiap tahun. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia menginginkan komisi 5% dari Paviliun Linjun, Guchen tidak menganggapnya serius pada saat itu. Siapa yang tahu bahwa bisnis ini akan berkembang pesat di kemudian hari, dan komisinya saja akan mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta setahun, yang menjadi masalah. Sekarang dia menginginkan komisi 1% lagi, yang menunjukkan bahwa dia sangat optimis dengan krim pelangsing kali ini. Tidak mau 5%, kata Guchen sambil tersenyum tipis. Saya punya firasat bahwa krim pelangsing ini mungkin lebih menguntungkan daripada bahan obat, jadi 1% sudah cukup. Qiu Yue mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum buruk, Bos Gu, Anda juga tahu betapa memakan energi untuk menjalankan sebuah bisnis. Meskipun Anda mempekerjakan orang lain untuk menjalankan bisnis tersebut, uang Anda tidak akan kurang dari saya, tetapi hasilnya mungkin tidak sebaik milik saya. Apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Bakat manajemen seperti dia bisa menghasilkan 10 hingga 20 juta setahun. Itu normal, dan manajer perlu menghubungi perusahaan, dan itu belum tentu menjamin menghasilkan uang. Jika Qiu Yue diganti, pihak lain mungkin tidak sebaik dia. Meskipun gadis kecil ini sedikit rakus akan uang, dia juga merupakan hal yang baik. Saya khawatir sebagian orang tidak hanya rakus uang, tapi juga rakus kekuasaan. Setidaknya pengelolaannya saat ini masih tertata, dan pendapatan bulanannya relatif objektif. Jika dia mendapat komisi beberapa ratus juta setiap tahun, maka Guchen juga bisa mendapatkan ratusan miliar, jadi mengapa tidak? Tidak masalah. Ini dia, apakah kamu perlu aku membuatkan kontrak untukmu? Guchen memandangnya dan terkekeh. Tidak perlu kontrak, ini saja sudah cukup. Dia berjalan maju perlahan, meraih kerah Guchen, dan dengan lembut menutupi bibirnya dengan bibirnya. Ciuman bernilai 1000 keping emas. Qiu Yue menyeka mulutnya dengan lembut, ini jauh lebih efektif daripada kontrak apapun. Tuan Gu tidak akan menipu rakyatnya sendiri, kan? Tidak hanya itu,
dia juga menjilat bibirnya dengan menggoda, dan matanya yang kabur terlihat seperti rubah yang sedang menatap mangsanya. Dasar goblin. Tepat pada saat ini, ponsel Gu Chen berdering di sakunya. Aku harus menerima telepon. Dia segera berbalik dan mengeluarkan ponselnya, dan ketika dia mengeluarkannya, ternyata itu adalah nomor Jiang Xingchun. Hanya ada sedikit kontak dengan keluarga Jiang selama periode ini. Mengapa dia menelepon saat ini? Setelah berpikir beberapa detik, Gu Chen mengklik tombol jawab. Halo, Tuan Muda Gu. Ini saya, cepat kemari. Seseorang telah menghancurkan tempat saya, dan situasinya hampir di luar kendali. Suara Jiang Xingchun datang dari ujung telepon yang lain, terlihat sangat cemas. Tempatmu hancur. Temukan Zhang Bao dan minta dia membawa orang untuk menanganinya. Lagi pula, bukankah kamu direkturnya? Temukan orang untuk menangkapnya. Kata Gu Chen dengan ekspresi terdiam. Keluarga Jiang mengendalikan banyak kekuasaan di Jiangsu. Jiang Xingchun adalah direkturnya, dan dia mengelola semua masalah ilegal dan disiplin di kota. Karena wilayah seseorang telah dihancurkan, masuk akal jika keluarga Jiang dapat mengarahkan orang untuk menangkapnya. Tuan Bao datang, tapi dia juga dipukuli dengan keras. Semua 50 atau 60 orang di tangannya jatuh ke lantai. Yang paling penting adalah pihak lain. Juga menangkap Siming. Beraninya aku mengirim pasukan ke sini. Jiang Xingchun berkata dengan cemas, Tuan Gu, tolong datang ke sini, saya hanya bisa mengandalkan Anda sekarang. Semua anak buah Zhang Bao telah jatuh. Ya, ada lusinan orang, Zhang Bao sendiri telah dipukuli, dan sekarang dia duduk di sebelahnya dengan hidung dan wajah memar, mendisinfeksinya. Ekspresi Gu Chen juga menjadi sedikit serius. Mungkinkah sekte tersembunyi di dunia sedang mencarinya? Mereka datang ke rumahmu. Tapi itu tidak benar. Jika Anda datang ke rumah Anda, mengapa Anda tidak pergi ke rumahnya dan pergi ke keluarga Jiang untuk membuat masalah? Mampu menjatuhkan Zhang Bao dan seluruh anggota keluarga Jiang ke tanah menunjukkan bahwa lawannya tidak lemah dan mungkin sekelompok orang. Berapa banyak orang di sisi lain? Kata Gu Chen dengan ekspresi serius. 2 orang. Ayolah, Tuan Gu. Saya tidak tahan lagi. Mereka akan menghancurkan bisnis saya. Apakah Anda yakin hanya ada 2? Gu Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin, seberapa kuat pihak lain. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti itu. Tuan Gu, apakah Anda punya waktu sekarang? Mereka sepertinya bilang mereka pernah melihatmu sebelumnya, aku tidak tahu apakah aku salah dengar. Jiang Xingchun terdengar sangat cemas di ujung telepon. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, dia berencana menelepon Si Tu Dengfeng dan memintanya untuk membawa 7 monster Meishan yang baru saja dia kumpulkan. Ada begitu banyak orang sehingga dia bisa menjaganya, tetapi setelah memikirkannya dia tetap tidak menelepon. Kamu tidak akan pergi sendirian. Qiu Yue bertanya dengan cepat ketika dia melihat bahwa dia akan pergi. Gu Chen berbalik sedikit karena terkejut, kamu mendengarnya. Kita tidak berjauhan, bagaimana menurutmu? Dia tahu bahwa wanita yang berdiri di sampingnya memiliki pendengaran yang sangat baik, tetapi dia tidak menyangka pendengaran Qiu Yue begitu bagus. Hanya 2 orang, aku bisa mengatasinya. Gu Chen mengangguk dan berkata dengan lembut. Kemudian dia berbalik dan segera meninggalkan klub. Dia tidak menyangka akan banyak hal yang terjadi pagi ini. Dia segera menghentikan mobil di pinggir jalan dan bergegas ke klub keluarga Jiang. Klub keluarga Jiang, di lobi. Sudah tergeletak di lantai, semuanya memegangi dada dan meratap. Zhang Bao juga duduk di lantai sambil memegangi perutnya dengan kedua tangan. Lagi pula, dia sudah berlatih sebelumnya, tapi dia diusir oleh seseorang, dan dia tidak sadarkan diri selama lebih dari 10 menit sebelum dia bangun. Anak-anak lelaki yang dia bawa semuanya dipukuli dengan wajah memar dan bengkak. Mereka semua adalah preman yang menyaksikan kejadian itu. Dalam kesannya, hanya Gu Chen yang memiliki kekuatan seperti itu. Tanpa diduga, 2 orang sebaik dia muncul. Tuan Bao, kamu baik-baik saja. Jiang Xingchun berjalan ke samping dan berkata dengan lembut sambil membawa secangkir teh. Zhang Bao menutupi perut bagian bawahnya, ini bukan masalah besar, saya kira itu hanya 3 tulang rusuk yang patah. Ya Tuhan, 3 tulang rusuk yang patah, hanya 3. Jiang Xingchun juga menelan ludah karena malu, saya sudah memberitahukannya kepada Tuan Gu. Saya meneleponnya dan dia berkata dia akan datang untuk menanganinya segera. Saya khawatir keduanya tidak lemah, setidaknya mereka harus berada dalam tahap kekuatan internal tengah atau akhir. Tidak mudah bagi Tuan Gu untuk menangani mereka sendirian. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya akan menunggu. Ayo lakukan sesuatu secara diam-diam. Kata Zhang Bao sambil membuat isyarat, 8, dengan tangannya. Artinya jika Gu Chen tidak bisa mengatasinya, maka mereka akan melakukan tindakan dingin secara diam-diam. Tunggu dan lihat, saya percaya pada kemampuan Tuan Gu. Di tengah klub, Jiang Ximing diikat ke sebuah pilar, dan ada belati yang dimasukkan ke dalam pilar di sekelilingnya. Tidak jauh,
duduk di atas tumpukan orang adalah seorang pemuda berusia 20-an atau 30-an. Dia sedang makan ayam panggang di tangan kirinya dan memegang pisau lempar di tangan kanannya. Xiao Kai, menurutmu kemana kamu terbang kali ini? Ada juga seorang pemuda yang duduk di sebelahnya. Dia sedang memakan acar, terbang di tengah pahanya. Tapi jangan membidiknya, kamu harus bertanggung jawab atas hilangnya keturunanmu. Jangan khawatir, pukul aku kemanapun aku menunjuk, apa kamu tidak tahu kemampuanku? Pemuda pemakan ayam panggang tampak bangga. Dilihat dari pakaian kedua orang itu, mereka biasa saja, bahkan memakai sandal, memegang tas celana nilon di tangan, dan memakai topi jerami. Jiang Ximing, yang diikat ke pilar, melihat orang ini hendak melempar pisau lempar, dan langsung berseru, tidak, 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 kalian berdua ingin mengatakan sesuatu, tolong bicara padaku. Kami bisa mengumpulkan uang. Saudaraku, apa gunanya melempar pisau itu kan? 10 juta, oke. Kamu ingin sesuatu yang menarik. Pemuda itu terkekeh dan berkata, oke, aku akan memuaskanmu. Puas. Jiang Ximing melihatnya memegang kain hitam untuk menutupi matanya, dan dia buru-buru berteriak, hei, hei, hei. Tidak, tidak. Saudaraku, jangan lakukan ini. Saya belum menikah. Jiang Xingchun juga cemas, pahlawan, jika Anda ingin uang, beritahu saya berapa jumlahnya, mengapa Anda mempermalukan anak saya di sini? Oh, itu hanya untuk bersenang-senang, mengapa kamu begitu pelit? Pemuda itu menutup matanya dan berkata tanpa berkata-kata. Bersenang-senang. Mengapa Anda menerbangkan pisau ke arah orang untuk bersenang-senang? Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa membuat keluarga Jiang punah. Zing. Sebuah pisau terbang melesat lewat, Jiang Ximing yang ditutup matanya putus asa, dan Jiang Xingchun memalingkan wajahnya. Setelah beberapa detik, semua orang melihat lebih dekat. Pisau terbang itu ditancapkan tepat di antara kaki Jiang Ximing, setinggi selangkangan. Jika dia mengangkatnya sedikit saja, dia akan bisa memotong keturunannya. Ya Tuhan! Jiang Xingchun juga menghela nafas lega. Kakinya sangat lemas hingga dia mengira dia sudah mati. Wajah Jiang Ximing menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia digoda seperti ini di Jiangsu. Sudah kubilang, ini hanya untuk bersenang-senang, kenapa kamu gugup? Pemuda yang memakan paha ayam itu mencibir, ngomong-ngomong, bukankah aku sudah memberitahumu untuk memanggil orang yang paling cakap di Jiangsu? Kenapa dia belum datang? Jika dia tidak datang lagi, kami akan pindah tempat dan terus menghancurkannya nanti. Bersambung.